Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena melalui program ini kita terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita terus diingatkan bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena kita percaya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Kami berterima kasih. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Mazmur 59 ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan pemazmur tentang kasih setia Tuhan? Allahku, pemazmur bilang begini saudara, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteruku. Pemazmur mengingatkan buat setiap kita dari ayat ini bahwa hidup kita karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena usaha kita berhasil, bukan karena apa yang kita kerjakan boleh ada saudara dikasih dalam Tuhan, tapi karena kasih setia Tuhan. Itulah yang menyongsong kita. Sama-sama bilang sama saya, kasih setia Tuhan menyongsong hidup saya. Amin. Kasih setia Tuhan mendatangi hidup saya. Dampaknya saya akan memandang rendah setiap musuh saya. Maksudnya apa? Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Itulah yang memampukan kita memandang rendah musuh-musuh kita, memandang kecil setiap masalah dan pergumulan kita. Karena kita tahu kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Yes. Iya kan? Jadi hidup kita berdasarkan kasih setia Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tahu kasih setia Tuhan menopangku. Kasih setia Tuhan yang memampukan aku berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Kasih setia Tuhan yang memampukan aku tetap berdiri dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalahku. Semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-10 firman Tuhan jelas katakan seperti ini. Tetapi aku, wow dahsyat saudara, aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. Siapa beribu-ribu orang itu? Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan bilang, aku akan menunjukkan kasih setiaku. Aku akan memperlihatkan kasih setiaku. Berarti kasih setia Tuhan akan kita lihat dalam keseharian hidup kita. Tatkala kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup berpegang pada perintah Tuhan, kita akan melihat kasih setia Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kasih setia Tuhan, belas kasih Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk tetap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Sadar, bukan karena kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Terbukti ketika Yusuf masuk dalam penjara. Ya, kita lihat ya, Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan bilang begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ini ketika Yusuf difitnah, saudara dikasih dalam Tuhan. Yusuf difitnah, akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana.
Tapi apa yang terjadi di ayat 21? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow, di dalam penjara sekalipun, kalau Tuhan sudah menyertai, maka Tuhan akan menjadikan tempat di mana engkau ada menjadi tempat yang paling aman. Bukan karena di mana kita berada, tapi karena siapa yang menyertai kita. Lihat selanjutnya, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan di dalam penjara pun, saudara dikasih dalam tempat yang dikatakan ada tempat yang tidak enak, tempat yang tidak aman. Kalau ada kasih setia Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang aman. Itu sebabnya dalam kekristenan tidak ada tempat basah, tempat kering, saudara dikasih dalam Tuhan. Tempat di mana kakimu dipijakan, tempat di mana kakimu anak-anak Tuhan dipijakan. Kesanalah berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan hari-hari ini, engkau diutus ke tempat-tempat daerah-daerah yang mungkin kau berpikir itu tempat susah, tempat sukar untuk hidup gitu kan, tempat terpencil, bahkan signal aja susah. Tapi ingat, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam kasih setia Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang enak, tempat yang nyaman, karena Tuhan pakai setiap orang-orang untuk menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi tugas kita, ingat, kembali lagi ke dalam Ulangan 5 ayat 10 tadi, Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada diri orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, sadari kita hidup ini karena kasih setia Tuhan. Kalau kasih setia Tuhan menopang hidup kita, yang pertama, jangan takut hadapi apapun, karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Kalau kasih setia Tuhan menopang hidup kita, maka yang kedua, ingatlah, sampai masa putih rambutmu tidak ada perubahan dalam kehidupan Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan menopang kita. Makanya Daud bilang, dulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, kalau kita sadar kasih setia Tuhan menopang kehidupan kita, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu adalah karya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas, karena kita bukan hakim, kita bukan pembalas, kita hanya memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil. Biarlah kita hidup terus dalam kasih setia Tuhan. Biarlah kita terus menyadari, saya tidak bisa hidup di luar kasih setia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sungguh kami hidup karena keberkatan Tuhan, kami hidup karena anugerah Tuhan, kami hidup karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur, dan tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Amba berdoa buat setiap umat Tuhan, ingatkan kami kalau hari-hari ini kami hampir-hampir menyerah. Ingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan menopang kami. Kasih setia Tuhan akan ditunjukkan kepada kami tatkala kami hidup mengasihi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Amba berdoa buat umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus, Tuhan meneguhkan kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menopang kami semua dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.